Pola makan dan pola pikir akan memberikan imunitas bagi tubuh kita. Dan ternyata pola pikir lebih berpengaruh memberikan kualitas dan keburukan pada kehidupan kita lebih dominan daripada pola makan. Makanya para dokter, kalau mereka sedang mendiagnosa penyakit pasiennya, salah satu yang selalu disampaikan para dokter adalah jangan terlalu banyak pikiran. Jangan terlalu banyak membawa beban di dalam hatinya. Dan pikirannya harus dilepaskan, istirahat, bed rest, dan lain sebagainya. Kenapa para dokter selalu mengatakan kepada pasien sebelum memberikan pantangan yang harus ditinggalkan pasien, sebelum memberikan suntikan dan obat kepada pasien, selalu yang pertama, selalu saya ingat kalau datang ke dokter, jangan banyak pikiran, diistirahatkan, tidak usah kerja dulu 3 hari. Kenapa itu selalu disampaikan? Karena ketika kita tidak terlalu banyak pikiran dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka itulah perkara yang akan memberikan imunitas yang luar biasa untuk tubuh kita dengan izin Allah. Itulah pentingnya pola pikir. Setelah kita paham, Islam itu sangat, ketika kita paham kualitas manusia itu tergantung pola pikir dan pola makan, maka kita juga harus mengerti, Islam itu bukan hanya detail membahas bagaimana pola makan, menetapkan definisi thayyib yang harus kita konsumsi selain kata halal, harus tepat selain kata baik. Maka Islam itu juga mengatur betul bagaimana pola pikir kita, karena pola pikir ini harus betul-betul selalu dalam kondisi yang baik. Makanya di dalam Islam, kalau kita membedah ayat, tidak ada ayat yang kita baca ataupun hadis yang kita dengarkan kecuali ayat itu dan hadis itu selalu membangun sesuatu yang positif. Karena Islam itu merupakan jalan keimanan yang selalu membangun optimisme di dalam kehidupan manusia dan membawa prasangka-prasangka yang baik dalam kehidupan manusia dalam setiap peristiwa yang didapatkan ataupun dalam banyak peristiwa yang akan mereka dapatkan di masa mendatang. Makanya Pak, kalau kita bedah, kita akan jumpai banyak sekali ayat yang ternyata ayat itu kalau kita bedah secara tafsir, kita akan jumpai ruhnya ayat ini adalah membangun optimisme di dalam kehidupan keimanan kita. Kenapa Islam sangat memperhatikan ini? Karena Islam tahu pola pikir itu harus betul-betul terjaga. Mari kita bedah dulu ayat-ayat yang menjaga pola pikir kita supaya kita paham. Iman itu adalah konsep kehidupan, pandangan kehidupan, jalan keimanan yang memposisikan dan selalu menciptakan bagaimana atmosfer optimisme di dalam kehidupan manusia. Kita membuka yang pertama, contohnya surat Al-Baqarah 185. Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 185, Allah itu menginginkan yang mudah, tidak pernah menginginkan yang sulit bagi kalian. Ayat ini walaupun terletak di surat Al-Baqarah, maka ayat ini memberitahukan kepada kita tentang sebuah perkara positif yang harus kita bangun. Allah itu menginginkan yang gampang, Allah tidak pernah menginginkan yang sulit. Makanya jalan keimanan tidak pernah terlalu berat, tidak terlalu diremehkan, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Makanya sampai Nabi sudah memberikan ketegasan, orang yang berlebih-lebihan di dalam agama itu pasti akan rusak dengan sendirinya. Makanya Nabi berucap, la yushad hadatin ila ghalabau. Siapapun yang berlebih-lebihan di dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap berlebih-lebihan dia. Karena memang agama ini mudah, bukan untuk dipermudah tapi juga tidak dipersulit. Dan kalau kita menangkap surat Al-Baqarah 185, mana makna yang kita dapatkan dalam tafsir, Allah itu ingin membangun sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Sampai Allah itu memberikan sifat agama kita dengan kemudahan dan tidak memberikan sifat pada agama kita dengan kata kesulitan, supaya memberikan harapan kepada manusia. Di dalam kita beriman itu tidak ada yang sulit selama kita mengikuti petunjuk dan yakin kepada apa yang dijanjikan. Itu yang dibangun. Kita juga mendapati di dalam surat An-Nisa 19. Surat An-Nisa 19. Kita akan mengetahui di dalam surat An-Nisa akan menjumpai pelajaran yang juga sama. Bagaimana Islam itu membangun kepada kita sebuah optimisme dan menjaga mindset kita supaya mindset kita selalu berpikir yang baik. Apapun yang kita benci, apapun yang kita tidak sukai hari ini. Makanya Allah menyampaikan fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir.
Allah mengatakan surat An-Nisa 19. Bisa jadi ketika kamu membenci istrimu terhadap karakternya, sifatnya, tapi ketika kamu membenci istrimu atau membenci pasanganmu, bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu, nanti kamu akan menemukan banyak kebaikan dari apa yang kamu benci itu. Karena di balik apa yang kamu benci, ternyata di situ ada kebaikan untukmu. Ayat ini kan juga memberikan atmosfer supaya kita menjaga mindset kita, supaya mindset kita itu selalu dalam kondisi yang positif. Bahkan ketika kita bertemu, berjumpa dengan pasangan hidup yang ternyata mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berpikir, apa yang kita lihat buruk dari pasangan kita ketika kita tidak suka, Allah lalu memberikan sebuah harapan. Apa yang kamu benci darinya, bisa jadi di situ ada kebaikan. Akhirnya, orang tidak akan pernah penuh pikirannya dengan overthinking bermacam-macam ketika dia sadar bahwasanya apa yang dibenci dari pasangannya bisa jadi memang ada kebaikan yang Allah berikan. Mungkin tidak hari ini, mungkin lusa, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, atau 5 tahun lagi. Tapi yang jelas apa yang kita benci, yang kadang kita tidak sukai dari pasangan kita, Allah memberikan sebuah angin. Ada loh kebaikannya. Ya, kalau sedikit keluar ya Pak sedikit keluar dari tema. Ayat ini Pak pernah membuat seorang Ibnu Umar tersadar. Padahal kita tahu Ibnu Umar itu putra dari Umar bin Khattab. Beliau ulama para sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat, tapi ulama para sahabat Nabi. Beliau pernah kecewa dengan istrinya, lalu keluar dari rumah. Hampir beliau menceraikan dan mentalak istrinya. Karena ada sifat-sifat yang tidak membuat beliau nyaman yang terdapat pada istrinya. Keluar, beliau menuju ke Masjid Nabawi. Para sahabat kalau ada masalah larinya ke masjid, karena memang masjid itu merupakan tempat yang memberikan solusi. Beliau ke masjid. Ketika beliau di masjid, tentunya di Masjid Nabawi terdapat orang-orang yang menghafalkan Quran, sahabat yang sedang mengulang-ulang hafalan Quran. Ibnu Umar tentunya adalah orang yang hafal Al-Quran semenjak kecil. Tidak perlu kita ragu kefakihan dan kedalaman seorang Ibnu Umar. Lalu orang itu membaca surat An-Nisa 19. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci istrimu terhadap sifat dan karakter yang dia miliki, tapi apa yang kamu benci dari istrimu, di situ ada banyak kebaikan. Ketika ayat ini didengarkan oleh Ibnu Umar pada saat dia lagi kecewa kepada istrinya, Masya Allah, dia seakan-akan tersentak dan dia seakan-akan baru sadar bahwasanya ayat itu seakan-akan baru dia dengarkan, padahal ayat itu sudah beliau hafal. Lalu akhirnya menjadikan Ibnu Umar sadar. Beliau pulang kembali, beliau tahu ada sifat dan karakter yang dia tidak sukai dari istrinya, tapi beliau berharap ada kebaikannya. Betul, dia pulang, dia bersabar. Tentunya kita harus paham ya, kalau kita membenci ada karakter yang tidak kita suka dari pasangan kita juga pasti ada sesuatu yang tidak dia suka dari karakter kita. Pulang dia bersabar, dan betul, akhirnya salah satu putranya Ibnu Umar bernama Salim jadi seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Dan itu dikatakan karena saya tahu ketika saya melihat keburukan apa yang saya lihat dari pasangan saya, ternyata di situ ada kebaikan. Masya Allah ya. Disitulah kita menjumpai kayak obat. Obat itu pahit, tapi di balik pahitnya obat dan jamu ada kebaikan yang didapatkan dengan izin Allah. Ayat ini yang kedua Pak, menambahkan deretan agama kita adalah pedoman hidup yang selalu membangun aura yang positif. Ini kan menjadi sangat penting ya, ketika hari ini banyak kita mendapati orang-orang overthinking pada kehidupan mereka. Yang ketiga, kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah yang kita sudah hafal, ayat yang kelima dan enam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan di situ ada kemudahan, dan di balik setiap kesulitan di situ ada dua kemudahan. Tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Memang betul, Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah, tapi Allah itu mengatakan bahwasanya setiap satu kesulitan di situ ada dua kemudahan. Ayat ini kalau kita renungkan secara mendalam, ayat ini memberikan harapan terus kepada manusia, bahwasanya manusia itu senantiasa harus yakin di balik setiap kesulitan yang dia peroleh, pasti di situ ada dua kemudahan yang akan dia peroleh.
bersabarlah di ruang tunggu episode kehidupan kita. Kalau kita sedang mendapatkan kesulitan, karena ruang tunggu pada saat kita mendapatkan episode kesulitan maka akan berganti dengan kemudahan yang sudah dijanjikan dan digaransi oleh Allah. Apa yang terbangun dari ayat ini? Yang terbangun dari ayat ini adalah membangun harapan. Kita juga mendapati pula dalam surat Az-Zumar 53, la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa di rahmatnya Allah. Para pendosa, sebanyak apapun dosa kamu, walaupun dosa kamu menjulang tinggi setinggi gunung Everest, maka sesungguhnya maghfirah Allah itu setinggi langit. Artinya, selalu lebih banyak maghfirahnya Allah. Bapak dan Ibu tahu, kenapa Allah itu selalu mengulang kata ghafur? Kadang-kadang ghafur, kadang-kadang ghafar. Dan itu berulang-ulang. Lebih dari 30 kali Allah mengulang kata ghafur dan ghafar di dalam Al-Quran. Kenapa Allah selalu memakai yang semacam itu? Maka sesungguhnya ghafar dan ghafur itu, maka sesungguhnya tidaklah ghafar dan ghafur diulang-ulang oleh Allah kecuali untuk terus menanamkan harapan kepada manusia. Sebesar apapun dosamu, maka sifat ghafarnya Allah dan ghafurnya Allah itu jauh lebih besar daripada yang kalian, dari apa yang kalian pikirkan.